Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi hari ini ya, kebetulan saya diberi tugas untuk menyampaikan materi sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan ke Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi materi hari ini kalau dibilang di metodologi itu sebagai materi pendukung ya Bapak Ibu ya, bukan materi inti, tapi ini tetap harus diberikan ya ke Bapak dan Ibu sekalian. Walaupun materi ini mungkin Bapak dan Ibu sudah paham semua, apalagi ini Bapak dan Ibu rata-rata kan sudah instruktur semua gitu kan. Jadi materi hari ini tentang mengidentifikasi K3 Bapak Ibu di lembaga pelatihan kerja seperti itu ya. Terutama nanti lebih spesifiknya di workshop dan di unit yang Bapak Ibu ambil seperti itu ya. Unit yang Bapak Ibu susun untuk sebagai materi metodologinya seperti itu. Kemarin kan kita sudah di materi hari pertama kan membuat metriknya seperti itu ya. Nah itu nanti unit yang Bapak Ibu ambil nanti berkelanjutan terus sampai nanti sesi terakhir metodologi seperti itu ya. Jadi nanti jangan berubah-berubah unitnya karena nanti ketelusuran terhadap semua susunan tugas-tugas dari metodologi itu supaya saling terkait antara satu dengan satunya yang lain seperti itu. Termasuk juga di materi hari ini nanti ada kaitannya dengan unit yang Bapak Ibu ambil seperti itu ya. Sesuai dengan bidang yang Bapak Ibu tekuni seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin yang pertama perkenalan Bapak Ibu ya. Nama saya Dwi Nugroho Bapak Ibu ya. Dwi Nugroho, saya instruktur las di BPP Semarang ya. Kebetulan saya tinggal sendirian di BPP Semarang ya, maksudnya sebagai instruktur las yang tersisa ya seperti itu, yang senior saya sudah pensiun dan sebagian pindah ke Serang seperti itu. Itu terus saya bergabung di metodologi ini sejak tahun 2016 ya. Terus sebagai pegawai saya 2009 ya masuk di BPP Semarang seperti itu. Mungkin itu sekilas untuk perkenalan dari saya. Untuk perkenalan Bapak dan Ibu nanti kita lakukan saat offline saja ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah datang ke Semarang, nanti kan ketemu di sesi offline dengan saya seperti itu. Supaya untuk mempersingkat waktu, saya akan lanjut ke materi Bapak Ibu ya. Jangan lupa untuk presensi Bapak Ibu tadi sudah diinfokan via admin, Bapak Ibu segera untuk presensi seperti itu. Dan gini Bapak Ibu berkaitan nanti dengan tugas-tugas yang diberikan, kan tugas-tugas kan dikumpulkan di Sisnaker ya, di akun Bapak dan Ibu masing-masing ya. Nah itu di situ kan nanti ada deadline yang sudah diberikan dari kami, dari instruktur pemberi materi ya, bahwa untuk nanti tugas-tugas itu diusahakan sesuai deadline yang kami berikan. Kalau saya biasanya nanti kalau tugas kuis itu ya saya kasih deadline 3 hari seperti itu. Ya, 3 hari kuis harus segera dikerjakan. Kalau untuk tugas nanti form-form yang harus Bapak Ibu kerjakan, yang harus diupload ya, linknya saja ya yang diupload, jangan filenya, link Google Drive-nya saja. Itu juga saya beri waktu nanti 3 hari ya. Dari hari ini berarti kalau hari ini hari Rabu berarti Kamis, Jumat, Sabtu ya tengah malam ya 23.59 itu harus sudah terkumpul semua tugas-tugasnya supaya nanti begitu Bapak Ibu sampai ke Semarang sudah kita tidak lagi mengkoreksi lagi tugas Bapak dan Ibu, langsung di print out dan dipresentasikan seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu sekilas untuk teknis di metodologi ya. Mungkin nanti tiap-tiap instruktur beda-beda untuk teknisnya. Ya, tapi intinya tugas itu harus segera dikumpulkan supaya Bapak Ibu nanti pada sesi offline itu Bapak Ibu sudah tidak terbebani lagi tugas-tugas. Jadi sesi offline nanti cenderung kita sudah praktek untuk micro teaching-nya seperti itu. Fokus ke praktek micro teaching
Dan mungkin kalau mungkin tanya jawab nanti sekilas terhadap tugas-tugas yang mungkin masih belum selesai atau masih bingung seperti itu ya. Tapi kami berharap tugas-tugas Bapak Ibu itu sudah selesai semua sebelum Bapak Ibu datang ke Semarang untuk sesi offline. Baik Bapak Ibu, untuk sesi hari ini mengidentifikasi K3, ini materinya basic sekali ya Bapak Ibu. K3-nya di sini adalah K3 umum ya. Dan Bapak Ibu pasti sudah mengetahui ya, di setiap bidang atau setiap keahlian Bapak dan Ibu pasti kan aspek K3-nya diperhatikan seperti itu ya. Nah, nanti tinggal ini didetailkan sesuai dengan unit yang Bapak Ibu ambil seperti itu. Oke, saya akan share dulu materinya Bapak Ibu. Oke, materinya sudah terlihat Bapak Ibu? Ya. Sudah ya. Baik, materi ini menerapkan K3 Bapak Ibu di lembaga pelatihan kerja. Jadi fokusnya nanti di BLK Bapak dan Ibu ya, lebih spesifiknya nanti di kejuruan Bapak dan Ibu. Dan didetailkan lagi di unit yang Bapak Ibu ambil seperti itu. Aspek K3-nya apa aja yang harus diperhatikan seperti itu. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini Bapak Ibu ya, nanti setelah selesai pembelajaran Bapak Ibu bisa mengidentifikasi potensi bahaya ya, menilai resiko bahayanya dan pengendalian bahayanya seperti itu di lembaga pelatihan. Jadi dari nanti workshop yang Bapak Ibu ajarkan ya, dan materi Bapak Ibu ajarkan, nanti Bapak Ibu harus bisa mengidentifikasi potensi bahayanya. Kira-kira bahaya yang kemungkinan timbul apa. Terus menilai resikonya. Resikonya itu sedang, berat, atau ringan seperti itu ya. Nanti terhadap frekuensinya apapun terhadap tingkat keparahannya seperti itu. Frekuensinya artinya sering terjadi atau jarang terjadi seperti itu. Itu nanti kira-kira seperti itu gambarannya Bapak Ibu. Terus di unit metodologi untuk menilai menerapkan K3 ini kita nanti akan membahas 4 elemen Bapak Ibu ya. Elemen pertama yaitu mengidentifikasi bahaya di tempat kerja. Jadi di sini nanti Bapak Ibu harus bisa melihat nanti faktor-faktor bahaya apa aja yang mungkin timbul di workshop Bapak dan Ibu sekalian. Terus setelah itu baru menilai resikonya, ya resikonya atau tingkat keparahannya seperti itu. Terus yang unit ketiga nanti mengimplementasikan keselamatan kerja. Artinya di sini nanti pengendaliannya bagaimana terhadap resiko bahaya itu ya. Nanti kita akan belajar hierarki pengendaliannya. Terus yang unit keempat memonitor implementasi K3. Artinya di sini kita akan melihat berkesinambungannya terhadap aspek K3 yang sudah kita lakukan seperti itu. Apakah sudah berjalan dengan baik atau masih harus perlu dilakukan perbaikan lagi. Itu kira-kira 4 elemen yang akan kita pelajari di unit ini Bapak Ibu. Ya. Yang pertama pengertian K3, ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, K3 secara keilmuan itu apa yaitu. Intinya itu untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, seperti itu ya. Terus menurut OHS ini kan, ya, bahwa K3 itu semua faktor yang berdampak terhadap keselamatan kerja, seperti itu. Terus kita akan belajar unit yang pertama yaitu mengidentifikasi bahaya di tempat kerja. Elemen pertama ya. Pertama, dasar hukumnya untuk K3 ini ada 2 Bapak Ibu ya. Pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3. Terus yang kedua Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 ya, tentang keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja seperti itu. Nah, nanti kita spesifiknya di lingkungan pelatihan ya, lembaga pelatihan. Nah, itu sumber bahaya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan diidentifikasi sumber bahaya apa aja yang timbul di tempat Bapak dan Ibu sekalian ya, yang berpotensi menyebabkan cedera atau sakit. Jadi nanti yang dilihat itu yang berdampak terhadap orang ya. Ya. Apa saja yang mungkin timbul orang nanti di sini bisa
kita sebagai instruktur ataupun peserta pelatihan seperti itu ya. Nah, potensi bahaya ini pengertiannya ya semua yang berpotensi terhadap insiden yang berakibat pada kerugian gitu. Seperti itu ya. Ini kira-kira definisinya seperti ini. Nanti silakan Bapak Ibu baca saja, nanti slide-nya saya berikan ke Bapak dan Ibu. Saya akan membahas nanti tingkat yang paling detail aja di unit ini. Terus identifikasi sumber bahaya. Nanti Bapak Ibu akan mengisi form yang saya berikan. Ini Bapak Ibu harus bisa mengidentifikasi sumber bahaya. Jadi sumber bahaya yang mungkin itu ada 5 Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu coba identifikasikan satu persatu ya. Dari material artinya di sini dari bahan pelatihan yang digunakan oleh peserta pelatihan itu ada risiko bahayanya enggak seperti itu. Terus dari equipment atau dari peralatan yang digunakan oleh peserta pelatihan itu nanti kemungkinan ada bahayanya atau tidak seperti itu. Terus terhadap lingkungan yaitu environment yaitu bisa kebisingan, bisa debu, bisa asap, bisa kotoran seperti itu ya. Dan suhu seperti itu. Nah, ini ada nggak di workshop Bapak Ibu ini yang kemungkinan menimbulkan resiko bahaya. Terus yang keempat terhadap sistem, mungkin ada sistem atau alur kerja yang itu bisa menimbulkan bahaya seperti itu ya. Nah, nanti coba Bapak Ibu identifikasikan juga. Terus people atau orang ya. Orang di sini artinya tingkah laku atau yang dilakukan oleh peserta pelatihan atau oleh kita sendiri yang itu berdampak terhadap orang lain seperti itu ya. Contoh ini mungkin tidak menggunakan APD ya seperti contoh di workshop kelas. Kalau tidak menggunakan APD terus di sebelahnya ada peserta pelatihan lain, nah itu kan bisa menimbulkan bahaya ke peserta pelatihan lain, misalnya menggunakan gerinda, tidak menggunakan kacamata. Nah itu nanti 5 hal ini yang nanti akan Bapak Ibu identifikasikan ya di workshop Bapak dan Ibu terhadap risiko bahayanya masing-masing. Terus jenis bahaya ketiga ini dibagi 2 yaitu bahaya terhadap keselamatan yaitu, dan yang kedua itu bahaya terhadap kesehatan ya. Jadi yang pertama ini bahaya terhadap keselamatan ya. Ini nanti ada bahaya mekanik, bahaya elektrik, bahaya kebakaran seperti itu. Terus bahaya terhadap kesehatan ya. Ini ada fisik, biologi, kimia, ergonomi dan psikologi seperti Bapak Ibu. Jadi nanti dari 5 hal tadi ya ada bahan, ada peralatan, ada itu dan people yang terakhir. Dan nanti Bapak Ibu identifikasikan terhadap keselamatan apa yang akan berisiko bahaya, terus terhadap kesehatan ada enggak. Contoh informan atau lingkungan itu kan cenderung bahaya terhadap kesehatan, misalnya asap, debu seperti itu kan ya. Nah itu cenderung bahayanya terhadap kesehatan. Kalau peralatan itu nanti cenderungnya bahaya terhadap keselamatan seperti itu ya. Atau bahan itu juga bahayanya risikonya terhadap keselamatan. Terus yang elemen kedua yaitu menilai risiko di tempat pelatihan. Nah ini menilai risiko ini ada A, B, C, dan D ya Bapak kategorinya seperti itu ya. Kategori A ini potensi bahaya yang menimbulkan risiko dampaknya itu jangka panjang seperti itu ya. Jadi dampaknya jangka panjang. Nah ini mungkin asap atau debu ya yang kita hirup ya mungkin jangka panjang baru terlihat seperti itu ya. Mungkin kalau ke peserta pelatihan yang cuma sebulan atau 2 bulan pelatihan nggak begitu kelihatan, tapi kita ya instruktur ini yang mengajar jangka panjang ya ini risiko bahaya termasuk kategori A seperti itu ya. Terus kategori B ini potensi bahaya menimbulkan risiko langsung yaitu jadi langsung terjadi pada saat itu ya, jadi berdampak langsung kelihatan seperti itu. Terus kategori C yaitu risiko terhadap kesejahteraan atau kesehatan sehari-hari. Ini terhadap PASUM ya, fasilitas umum yang ada di BLK seperti itu ya. Terus kategori D ini potensi bahaya menimbulkan risiko pribadi atau psikologis ya. Ini mungkin di tempat pelatihan ada nggak seperti ini ya, mungkin aspek-aspek psikologis yang mungkin menimbulkan bahaya ke peserta pelatihan seperti itu ya. Kekerasan atau intimidasi dan lain-lain seperti itu. Tapi ini jarang kalau yang kategori D kalau di BLK karena
pelatihannya pendek-pendek seperti itu ya, tidak jangka panjang. Terus nanti Bapak Ibu menilai resikonya ini terhadap dua hal, yaitu pertama frekuensinya, kedua keparahannya ya. Jadi terhadap frekuensinya sering terjadi atau atau jarang terjadi. Terus tingkat keparahannya yang mana seperti itu. Nah, nanti dikategorikan ada yang hijau, kuning, merah, dan ungu seperti itu. Kalau sudah ungu ini berarti sudah ekstrim. Artinya secara frekuensi dia sering banget terjadi atau sangat sering. Sekali berdampak langsung berat seperti itu ya. Nah, berdampak kategori berat ini biasanya sudah berakibat cacat terhadap orangnya seperti itu ya. Ya, jadi kalau keparahannya sudah sangat berat berarti menimbulkan cacat atau hilangnya anggota tubuh yang ada di kita seperti itu ya. Nah, itu sudah risikonya sangat berat. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu ya, ini contoh tabelnya, tapi ini tergantung nanti tingkatan yang ada di Bapak dan Ibu ya, mengidentifikasikan terhadap frekuensinya dan terhadap tingkat keparahannya, seperti itu ya. Contoh ini misalnya, ini, kalau sangat jarang itu misalnya terjadi 1 kali dalam masa lebih 1 tahun. Misalnya di workshop Bapak Ibu sering terjadi, tapi kejadian itu cuma sekali mungkin dalam 1 tahun pelatihan seperti itu. Nah, atau jarang misalnya bisa terjadi, tapi dalam masa lebih dari 1 tahun, sedang, sering, dan sangat sering. Nah, ini contoh parameternya seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuat parameter frekuensi dan keseringannya seperti apa di workshop Bapak Ibu yang sering menimbulkan kecelakaan kerja seperti itu. Nah, ini parameter keparahan ya. Ya, kalau sangat ringan itu cenderung bisa langsung diobati atau tidak menimbulkan luka yang berkelanjutan. Tapi kalau sangat parah yaitu bisa cacat permanen atau kematian seperti itu. Nah, ini contoh untuk kategorinya untuk tingkat keparahannya ya. Nah, ini kalau di BLK cenderung ya kalau sangat parah itu jarang sekali ya. Parah juga jarang ya. Sampai memerlukan tindakan medis terus dirujuk dan lain-lain, terus cacat sementara gitu kan, atau cacat yang di bagian yang tidak vital seperti itu kan. Nah, ini mungkin kalau di BLK itu paling sering ya sangat ringan atau ringan seperti itu ya. Kalau sedang ya mungkin terjadi ya. Kalau di tempat saya dulu di workshop kelas itu pernah ya. Jadi pernah tangannya terjepit seperti itu ya. Nah, itu termasuk sedang karena harus dibawa ke rumah sakit seperti itu. Nah, ini nanti Bapak Ibu identifikasikan juga frekuensinya dan tingkat keparahannya, termasuk di workshop Bapak Ibu ini frekuensinya mana, sering terjadi atau jarang terjadi. Terus kalau misalnya jarang terjadi, frekuensinya masuk yang mana? Ya, sangat ringan, ringan atau sedang seperti itu. Nah, ini tabel tadi ya. Jadi kalau warna hijau itu rendah, kuning sedang, merah itu tinggi, ketiga itu ekstrim. Kalau sudah ekstrim, ini berarti harus memerlukan perhatian khusus dari top manajemen juga seperti itu. Karena sudah menimbulkan kematian atau cacat yang permanen. Kalau masih rendah, ini hanya perlu dibuatkan aturan atau prosedur. Kalau sedang, ini perlu tindakan langsung. Jadi harus menghilangkan potensi bahayanya seperti itu. Kalau tinggi, ya ini harus butuh perencanaan jangka panjangnya. Jadi kalau bisa dihilangkan, dihilangkan. Tapi kalau nggak bisa dihilangkan, yang harus ada modifikasi seperti itu ya, supaya tingkat risiko bahayanya berkurang. Nah, ini nanti tugas Bapak Ibu, tugas untuk yang pertama, nanti Bapak Ibu akan membuat tabel identifikasi bahaya menilai risiko ya di tempat pelatihan. Jadi di tempat pelatihan ini artinya di workshop Bapak dan Ibu ya. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu kejuruan otomotif, ya silakan diidentifikasi sumber bahaya di kejuruan otomotif. Nah, sumber bahayanya ini tadi terhadap 5 hal tadi ya. Ada equipment, ada material, equipment, ya, ada sistem, ada people ya. Nanti Bapak Ibu identifikasikannya. Minimal kalau di BLK itu minimal 3 ya. Ada peralatan, ada material, ya ada equipment. Kalau Bapak Ibu mau tambahkan people atau sistem ya boleh seperti itu. Mungkin ada sistem di BLK yang mungkin itu berisiko terhadap bahaya, ya, sistem pelatihannya gitu ya. Nah, nanti minimal 3 ini Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu identifikasi karena ini yang paling sering ada
di workshop kita ya Bapak dan Ibu ya. Nanti kalau mau ditambahkan ke people sama sistem silakan, tapi minimal 3 ini harus tercantum seperti itu untuk sumber bahayanya. Untuk kondisinya ya misalnya kita identifikasi nih mesin jahit ya misalnya di kejuruan jahit. Kondisi mesin jahit yang ada sekarang bagaimana? Mungkin kabel banyak yang berserakan di bawah seperti itu kan ya. Ya, ini yang sering saya lihat itu kabelnya mangga instalasinya di bawah. Jadi kabelnya berserakan di bawah. Nah, kalau kabelnya berserakan di bawah, ya kondisi atau keadaannya kan jadi kabel berserakan ya toh. Jadi nanti Bapak Ibu tulis di sini kabel instalasinya berserakan di bawah seperti itu ya. Ya. Atau contoh ini kabel yang terkelupas ya toh. Nah, kebutuhan spesifik apa? Kalau misalnya kabel berserakan di bawah, bagaimana? Ya harus ada instalasi yang dirubah di bawah jadi di atas seperti itu ya. Kalau standar di industri garment itu rata-rata instalasi kabelnya itu ada di atasnya, di atas operator seperti itu ya. Nah, nanti kondisi spesifik yang dibutuhkan apa untuk menghilangkan risiko bahayanya. Terus potensi bahaya apa? Seperti itu ya. Kalau misalnya tadi kabel berserakan di bawah, potensi bahayanya apa? Seperti itu kan ya. Menghambat lalu lintas orang atau moving daripada orang seperti itu ya. Atau kecenderungan nanti akan kaki terkena kabel seperti itu kan ya. Nah, resiko bahayanya bagaimana kalau itu terjadi seperti itu ya? Sedangkah atau ringankah seperti itu? Nah, kebutuhan spesifik yang untuk K3-nya apa? Seperti itu ya. Apakah butuh APAR atau butuh APD seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu identifikasikan satu-satu. Ya, jadi equipment atau peralatan yang sering menimbulkan bahaya itu peralatan apa aja. Kalau misalnya ada 2 yang mesin jahit dan apa? Seperti itu nanti ada 2 baris seperti itu yang harus Bapak Ibu tulis. Misalnya bahan materialnya apa, kita yang sering menimbulkan risiko bahaya, terus lingkungannya apa. Nah ini tugas 1 Bapak dan Ibu ya, nanti mengisi tabel seperti ini. Nah ini nanti tugas 1 mengisi tabel seperti ini. Nah untuk elemen ketiga mengimplementasikan keselamatan dan kesehatan kerja peserta pelatihan. Nah, sebelum ke elemen 3 ada pertanyaan Bapak Ibu untuk tugas nomor 1 yang ini. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Halo, kok nggak ada suaranya? Jelas Pak, jelas. Jelas, Ya, Pak. oke, Ya Pak. oke, kami lanjutkan ya. Ini kelemahan di online tuh gini, saya nggak bisa mengidentifikasi Bapak dan Ibu satu persatu gitu kan ya, untuk tingkat pemahamannya gitu kan ya. Nah ini sekarang yang elemen ketiga mengimplementasikan keselamatan dan kesehatan kerja untuk peserta pelatihan seperti itu. Nah, yang pertama bahwa itu kita harus memahami hierarki pengendalian bahaya. Jadi urutan kita untuk mengendalikan bahaya itu bagaimana? Urutan yang pertama, Bapak Ibu, ini yang bagian nomor 1 mengeliminasi. Jadi menghilangkan bahaya yang timbul. Jadi kalau ada bahaya, usahakan pengendalian pertama itu mengeliminasi. Artinya sumber bahaya itu kalau bisa dihilangkan gitu, jangan sampai timbul lagi. Ya. Tapi kalau eliminasi ternyata tidak bisa, misalnya ini alat ini memang cenderung menimbulkan bahaya gitu kan. Maka yang kedua yaitu substitusi. Substitusi artinya alat itu diganti saja. Mungkin kita punya cadangan peralatan lain yang kita bisa gunakan seperti itu. Jadi pertama eliminasi ya, kita hilangkan sumber bahayanya. Kalau tidak bisa, maka tindakan yang kedua pengendaliannya yaitu substitusi. Kita ganti peralatan yang ada seperti itu ya. Bisa peralatan di sini, bisa bahan pelatihan. Kalau bahan pelatihan speknya ini ternyata sering menimbulkan bau menyengat gitu kan ya. Berarti bahan pelatihannya itu harus kita ganti ya, atau kita substitusi dengan bahan pelatihan yang mungkin speknya lain yang tidak menimbulkan bahaya seperti itu. Kalau substitusi sudah kita lakukan, gitu, ternyata masih menimbulkan resiko bahaya, maka pengendalian berikutnya yaitu perancangan, yaitu memodifikasi peralatan yang ada, gitu. Jadi misalnya peralatan itu sering menimbulkan bahaya ya,
sudah kita ganti ternyata masih sering juga berbahaya. Maka tindakan berikutnya kita lakukan perancangan atau kita melakukan modifikasi terhadap peralatan itu. Mungkin kita beli sensor atau kita beli penghalang seperti itu kan supaya peserta pelatihan tidak terkena di area itu seperti itu kan. Nah, ini tindakan yang ketiga yaitu setelah eliminasi, pengendalian yang kedua substitusi, pengendalian yang ketiga perancangan. Nah, pengendalian yang keempat ini yang paling ibaratnya kalau misalnya itu resiko bahayanya ringan ya, itu melakukan tindakan administrasi. Administrasi itu misalnya kita menempelkan prosedur-prosedur terhadap penggunaan mesin atau kita menggunakan prosedur-prosedur resiko bahaya yang akan terjadi ya, kita buat poster-poster seperti itu ya. Ini kalau misalnya resiko bahayanya ringan, kita bisa lakukan tindakan pengendalian melalui administrasi seperti itu ya. Jadi, nah tingkat pengendalian yang paling rendah, yang paling bawah ini APD, penggunaan alat pelindung diri ya. Jadi idealnya itu ya kalau bisa tuh jangan menggunakan APD tapi selamat gitu kan ya. Tapi kalau memang itu diharuskan menggunakan APD, maka dia harus menggunakan APD seperti itu ya. Ya. Jadi kalau contoh misalnya di pengelasan itu kan APD-nya harus lengkap seperti itu. Nah, itu karena itu wajib harus digunakan APD itu ya memang harus dipakai ya untuk pengendalian terhadap K3-nya seperti itu. Nah, nanti di workshop Bapak Ibu silakan di mana untuk pengendaliannya ya yang sering terjadi. Kalau eliminasi itu kemungkinan bisa dilakukan ya. Kalau substitusi juga kemungkinan bisa ya, kalau kita punya cadangan peralatan yang pengganti peralatannya. Tapi kalau perancangan ya silakan nih nanti Bapak Ibu modifikasi kalau ada peralatan-peralatan yang menimbulkan resiko bahaya. Nah ini urutan pengendalian untuk aspek K3-nya Bapak Ibu. Terus sekarang prinsip pengendaliannya. Prinsip pengendaliannya pertama mengendalikan kekuatan bahaya. Kekuatan bahaya di sini artinya tadi ya frekuensinya dan resikonya ya. Ya. Frekuensinya dan tingkat keparahannya seperti itu ya. Ini bagaimana? Nah, itu Bapak Ibu identifikasi dulu ya. Terus yang kedua baru menilai resikonya ya. Setelah kita tahu oh ini resikonya tingkat keparahannya sangat parah. Nah, itu baru kita nanti tahu oh tindakan pengendaliannya, hierarki pengendaliannya apa yang harus kita gunakan. Terus yang ketiga baru menetapkan atau menentukan tindakan ya setelah kita tahu resikonya. Terus yang keempat yaitu menunjuk yang diberi tugas. Kalau di workshop ya otomatis penanggung jawabnya kita sebagai instruktur yang ada di situ seperti itu ya Bapak Ibu. Terus yang kelima baru meninjau atau mengukur aktivitas efektivitas daripada penerapan yang sudah kita lakukan ya. Jadi kita lihat apakah masih ada dan tidak peserta pelatihan yang terkena terhadap resiko bahaya selama proses pelatihan yang sudah kita lakukan tindakan pencegahannya tadi. Terus unit keempat memonitor implementasi K3 di lembaga pelatihan. Ini alur pengembangan K3 ya Bapak Ibu ya. Ya. Ini sebetulnya idealnya seperti ini Bapak Ibu yang ada di lembaga pelatihan supaya kalau Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah bekerja di industri ya, itu kalau di industri itu ada tim sendiri untuk safety-nya seperti itu ya. Ya. Jadi dia biasanya pakaiannya merah yang dia sering melakukan patrol gitu kan ya, mengkeliling ke setiap lini produksi untuk melihat implementasi daripada K3-nya. Jadi kalau K3-nya ternyata ada yang belum dilaksanakan, ya, otomatis nanti akan kena teguran seperti itu. Maka bisa-bisa kena SP kalau di industri. Nah, kalau di lembaga pelatihan Bapak Ibu, ini kontrol yang paling banyak ya di kita, di instruktur seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti untuk pengembangan K3-nya di LPK ya seperti ini. Jadi kita harus sebetulnya ada penetapan kebijakan K3-nya. Ini sebetulnya dari top manajemen ya, terutama di workshop-workshop yang risiko bahayanya sangat besar seperti itu ya. Ini biasanya di workshop-workshop teknik ya, di las, listrik seperti itu ya, atau AC itu yang paling cenderung banyak. Terus membuat perencanaan K3 itu, terus pelaksanaan rancangan K3, terus baru pemantauan atau evaluasi kinerja K3.
terus peninjauan dan peningkatan kinerja daripada K3. Terus continue improvement-nya seperti ini, keliling terus ya. Jadi diharapkan ya sebenarnya risiko bahaya yang timbul itu makin hari atau makin tahun gitu kan, risiko bahayanya itu sebenarnya sudah hilang. Jadi kalau di industri itu di bagian depan itu biasanya ada tulisannya ya. Jadi tahun ini zero accident-nya atau kejadian accident-nya berapa gitu. Atau zero accident-nya seperti itu. Ditampilkan di papan paling depan seperti itu ya. Kebetulan dulu saya cukup lama juga di industri ya. Jadi nah itu ditampilkan itu ya, orang apa tangannya terkena tergores peralatan kerja saja itu laporannya sampai ke presiden direktur seperti itu ya. Karena kita pengennya zero accident seperti itu ya. Ternyata masih ada accident. Nah, itu laporannya sampai ke presiden direktur. Karena eh, produk yang dihasilkan kita pengennya itu ya selamat gitu ya. Operator yang mengendalikan atau operator yang memproses itu tingkat keselamatannya itu terjamin seperti itu. Nah, masuk kita di dalam lembaga pelatihan ya, pengennya kan siswa pelatihan datang itu sehat, ya, tidak ada cacat, ya tidak. Nah, selama proses pelatihan ya pengennya tetap sehat, tidak ada cacat, keluar pelatihan ya sama seperti itu kan. Jadi inputnya dia apa tidak bermasalah ya di proses kita di workshop kita di lembaga pelatihan kita ya pengennya dia tidak menimbulkan kecelakaan kerja seperti itu. Nah, ini nanti tugas form yang kedua, Bapak Ibu. Ini formulir identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja. Ini nanti spesifik terhadap unit yang sudah Bapak Ibu ambil. Kalau tadi tugas yang pertama itu general di workshop Bapak dan Ibu terhadap 5 sumber bahaya tadi. Kalau ini di identifikasi pengendalian ini terhadap unit yang Bapak Ibu ambil. Jadi kita ingin mengidentifikasi unit yang Bapak Ibu ajarkan nanti itu pada saat proses praktek itu ada kemungkinan menimbulkan bahaya atau tidak seperti itu ya. Nah, nanti di pokok kegiatan di sini Bapak Ibu tuliskan elemen-elemen daripada unit kompetensi itu. Seperti itu ya. Nah, di proses kegiatan Bapak Ibu tuliskan KUK-nya. Tapi KUK-nya ini sudah dirubah menjadi kalimat aktif ya. Contoh tadi misalnya meja disiapkan gitu, jadi menyiapkan meja seperti itu. Jadi dirubah menjadi kalimat aktif seperti itu ya, untuk potensi kegiatannya ini diisi KUK tiap elemen ya, nanti tuliskan. Nah, potensi bahayanya apa ya? Contoh mungkin ini contoh elemen 1 ada 3 KUK. Mungkin tidak semua KUK ini ada potensi bahaya seperti itu kan ya. Nanti Bapak Ibu ditanya, oh mungkin KUK pertama ini ada potensi bahayanya. KUK kedua dan ketiga tidak ada, ya udah berarti nanti dikosongkan seperti itu ya. Nanti jadi Bapak Ibu identifikasi semua KUK itu mana-mana saja yang mungkin menimbulkan potensi bahaya. Karena KUK ini kan kriteria unjuk kerja, karena unjuk kerja berarti dia sudah melakukan aktivitas kerja, seperti itu kan ya. Nah, karena sudah melakukan aktivitas kerja, kira-kira potensi bahaya yang timbulkan apa? Jadi nanti Bapak Ibu identifikasikan semua KUK, ya. Mungkin tidak semua KUK itu ada bahayanya. Contoh elemen 1, oh semua KUK saya nggak ada, tapi mungkin nanti ada di elemen kedua, seperti itu ada timbul resiko bahaya. Nah, setelah potensinya diidentifikasi, ya nanti akibatnya apa? Kalau akibat ini nanti yang berdampak terhadap orangnya seperti itu ya. Kalau potensi ini nanti yang akan timbul baik itu lingkungannya, baik itu peralatannya, yaitu baik itu bahannya seperti itu yang nanti akan mungkin timbul potensinya. Nah, kalau akibat ini nanti yang berdampak terhadap orangnya, baik kita instruktur maupun peserta pelatihan seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu identifikasikan tiap-tiap KUK. Terus kendalinya, nah ini kendalinya kan tadi ada 5 kendali ya, eliminasi, substitusi, perancangan, sampai yang terakhir APD. Kira-kira kendalinya apa? Kalau misalnya kaki terluka, oh kita butuh SOP sama APD. SOP sini artinya pengendalian secara administrasi, yaitu pembuatan peraturan atau sistem kerja. Nah ini nanti untuk tugas kedua seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini langsung ke unit yang Bapak Ibu ambil. Untuk tugas kedua ada yang tanyakan Bapak Ibu? Izin bertanya, Pak. Ya.
Izin Pak, Silakan Pak. Ya. terkait dengan tugas kedua ini, Nah, memungkinkan potensi bahaya akibat kecelakaan kerja dan kendali untuk elemen pertama itu berulang di elemen kedua, ketiga, dan seterusnya Pak. iya, sampai semua elemen Pak. Kalau misalnya dia berulang Pak, sama potensi bahayanya. Iya, Berulang dia sama. yang Ya ditulis sama. Ditulis sama semuanya Pak. Seperti itu. Seperti itu. Tapi kan nanti Bapak Ibu lihat lagi ya, spesifik sebelumnya itu misalnya nih, oh KUK ketiga ternyata potensi bahayanya mirip dengan KUK kedua. Itu bisa Bapak Ibu nanti gabungkan aja jadi satu potensi bahaya seperti itu. Gitu Pak ya. Nah, nanti pengendaliannya juga sama, akibatnya juga sama. Nanti Bapak Ibu gabungkan aja. Jadi nanti row-nya gitu atau barisnya di merger seperti itu, jadikan satu. Gitu Pak. Oke, itu Bapak Ibu ya. Nanti formnya sama contohnya saya kirim ke sama presentasi saya ini saya kirim ke grup Bapak dan Ibu sekalian supaya lebih bisa memahami. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini tugas kedua, nanti formnya saya kasih ke Bapak dan Ibu. Nah, untuk materi hari ini berarti ada dua tugas. Yang pertama menilai risiko di tempat pelatihannya, yaitu ini di workshop Bapak dan Ibu. Terus yang kedua, risiko penilaian di tempat kerjanya ini di unit yang Bapak Ibu ambil. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu, selesai tugas untuk materi hari ini. Kira-kira sebelum saya akhiri, ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Cukup ya? Cukup ya? Oke. Nanti kalau ada yang tanyakan ya silakan di grup aja kita saling sharing-sharing. Karena materi ini materi pendukung daripada metodologi. Jadi kita pengennya itu sebetulnya setiap materi yang kita sampaikan di workshop itu kita sudah identifikasi seperti itu ya, risiko bahaya yang timbul ya. Biasanya kalau di kejuruan non teknik ya seperti Bisman atau Bisman ya, nah itu mungkin resiko bahayanya nggak begitu banyak sebetulnya ya, tapi di kejuruan teknik itu kelihatan resiko bahayanya seperti itu ya. Oke Bapak Ibu, saya akhiri materi saya hari ini. Nanti akan saya share form-formnya ke Bapak dan Ibu dan contohnya. Kapan harus selesai Pak? Kapan diserahkan lah, dikumpul atau 3 hari Bapak Ibu. Jadi kalau ini saya sampaikan hari Rabu, berarti nanti hari Sabtu tengah malam ya itu harus sudah terkumpul. Seperti itu ya. Nanti kan Sisnaker ya. Nanti kan di situ ada timer waktunya. Kalau saya kasih waktu 3 hari, Pak. Jadi nanti hari Sabtu pukul 23.59 harus sudah terkumpul semua. Jadi kuisnya sudah dikerjakan, tugas-tugasnya ini sudah di-upload. Seperti itu. Gitu, Pak ya. Oke, jelas Bapak Ibu? jelas? Jelas. Oke. Cukup ya materi hari ini ya. Nanti akan diselanjutkan dengan materi kedua oleh Pak Awal. Seperti itu. Untuk unit memelihara fasilitas. Oke, saya akhiri Bapak Ibu. Terima kasih kalau sudah tidak ada pertanyaan. Cukup ya? Cukup. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.